Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Suatu hari, Mande Rubayah sedang menyapu halaman rumahnya, dan si Malin Kundang yang ingin pergi memancing. Sore-sore enaknya masak apa ya? Malin? Oh Malin, sini kau nak. Iya Bundo, ada apa Bundo? Nak pergi memancing kau nak? Iya mau mancing ikan Bundo, dua Malin itu Bundo. Pancing ikan banyak-banyak ya Malin. Bunda nak masak ikan kok. Iya Bundo. Malin pergi mancing dulu ya Bundo. Yo, hati-hati kau Malin. Oke Bundo. Gadang ikan ko. Barek mah. Itu yo sanang Bundo ako. Gadang ikan yo, sampai nyo patah jarannya. Onde gadangnya. Salah ko. Sanang Bundo ako. Pulang lawak lah. Setelah mendapatkan banyak ikan, Malin Kundang pun segera membawanya pulang untuk dimasak oleh Mande Rubayah. Bundo. Malin pulang. Malin bawa ikan kadang-kadang Bundo ni Bundo. Oh Malin, Bunda. Bundo balik Bundo. Banyak dapat ikan. Banyak. Ada tak Bundo? Ikan apa kau Malin? Ikan paus, ikan Baik-baik Malin, tak ada ikan paus semua dia yang beri kau Malin. tak tahu Malin nama ikannya Bundo. Oh Bunda masak lah. Ya Bundo, masak yang lama ya Bundo. Malin nak apa? Malin nak digoreng ikannya Bundo. Digoreng aja. Ya Bundo. Oh, sedap lah ya. Ya Bundo. Gila main dulu Malin. Bunda nak Makasih masak. Bundo. Ya Malin. Banyak Malin dapat ikan kok kadang-kadang Malin. Tentulah ya Bundo. Bunda nak masak dulu Malin. Makan malam kita nih Malin. Cuci dulu sampai bersih. Malin, Ya Bundo. Apa tu Bundo? kau jaga nih ikan nih Malin. Ya Bundo. Bunda nak pergi mencari cabai, bawang ke pasar ya Malin. Baik Bundo. Kau jangan sampai dimakan kucing Malin. Baik Bundo. Betul Malin. Ya. Ya Malin. Hati-hati ya Bundo. Yo. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota untuk mengubah nasibnya. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Bundo. Apa Malin? Bundo, Malin yo minta izin supaya merantau. Nak kemana Malin? Kasihan lah Bunda sendiri Malin. Malin yo mau rubah nasib Bundo. Tolong izinkan Bundo. Jangan payah Malin. Bunda siko sendiri Malin. Udah kasihan Malin dah Bunda siko sendiri. Tapi Malin yo mau rubah nasib Bundo. Biar keluarga situ ada piti Bundo. Lah mau main pai. Enggak, Malin secapeknya kan pulang Bundo. Doakan Malin ya Bundo. Iya kau Malin.
Yo Bundo. Baiklah nak, hati-hati yo. Yo Bundo, izin Bundo. Doakan Malin sukses ya Bundo. Iya nak, Bunda selalu mendoakan Malin Makasih supaya Bundo. Malin sukses dan jadi anak yang membanggakan Bunda. Amin, makasih Bundo. Yo, Malin Malin. pai dulu yo Bundo. Yo hati-hati yo nak. Yo. Bundo, Malin pai dulu Bundo. Hati-hati yo nak. Yo Bundo. Dadah Bundo. Malin Kundang pun akhirnya pergi merantau dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya. Mande Rubayah yang selalu mendoakan Malin agar selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa sangat lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Ketika ada kapal yang datang, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar. Mande Rubayah mendapatkan kabar bahwa Malin telah menikah dengan putri bangsawan yang kaya raya. Setelah bertahun-tahun anak Bunda Malin tak pulang. Kemana kau pergi merantau nak? Bunda rindu akan dirimu. Malin, pulanglah nak. Bunda di sini kesepian nak. Bunda rindu akan dirimu nak. Pulanglah Malin. Ya Allah, semoga Malin anakku lekas pulang ya Allah. Setidaknya dia memberi kabar ya Allah. Amin. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan, tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyuman. Benar saja, itu adalah kapal Malin Kundang, dan sepasang anak muda itu adalah Malin Kundang bersama istrinya yang cantik jelita. Malin Kundang pun menceritakan bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Istrinya pun percaya begitu saja, dan Malin Kundang juga mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia, padahal ibunya masih hidup di kampung halamannya. Malin Kundang tampak menikmati pelayarannya kala itu, bersama istrinya yang cantik jelita. Tak lama kemudian, ia pun sampai di pelabuhan di tepi pantai, di dekat kampungnya. Dengan gagah ia berdiri, disusul dengan istrinya, karena berharap disambut dengan meriah oleh warga di kampungnya tersebut. Bunda tuh lai kayunya. Lai Bundo udah tuh orang kayu di kampung dulu. Makanya ikut jalan-jalan ke kampung udah, menjalan-jalan kampung udah. Bundo udah kan lah meninggal, lah lama meninggal yo. Oh, Ya, betul. Mande Rubayah yang menghampiri dan memeluk Malin Kundang karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya, dan istrinya pun juga merendahkan Mande Rubayah. Ia tidak percaya bahwa perempuan itu adalah mertuanya.
Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tidak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Malin tidak mengakui ibunya dan mendorong Mande Rubaya hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rubaya berdoa dengan hatinya yang pilu, dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit yang kemudian berdoa kepada Allah. Malin, Siapa kau? kau Malin anakku. Jangan dekat-dekat. Siapa kau? Aku tak kenal. Kau Malin anak Bundo, nak. Ini Bundo. Bundo mana Bundo? Bundo aku sudah meninggal. Tidak, nak. Ini Bundo Malin. Mana buktinya? Sudah meninggal Bundo. Ya Allah, nak, ini Bundomu. Bundo sudah tua, nak. Tidak ada, Bundo sudah meninggal. Bundo aku sudah meninggal, kamu bukan Bundoku. Kau tak boleh macam tu, nak. Ini Bundomu. Jangan-jangan kamu orang gila ngaku-ngaku bundaku. Ya Allah, nak. Lihatlah suamimu. Betapa durhakanya dia pada bundonya. Jangan ngaku-ngaku kamu. Ini Bundanya sudah meninggal, Ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Tidak Kamu mungkin. siapa? Ini Bundo Sudah masih lama, hidup, Malin. Malin. Pergilah sana, pergi. Jangan seperti itu, Malin. Bundo Pergi. sudah tua. Jangan ngaku-ngaku bundoku. Pergi. Ya Allah, Malin. Pergi. Pergi. Ya Allah. Tega kamu dengan Bundo, nak. Ini Bundo, Malin. Bundoku sudah meninggal. Kamu bukan Tidak, bundoku. Malin. Tidak, ini Bundo, nak. Percayalah, nak. Kamu Malin. Tidak, kamu tidak bundoku. Yuklah kita pergi. Tinggalkan orang gila ini. Tidak berguna ada sini. Malin, jangan pergi, Yuk kita nak. pergi yuk. Malin. Apa lagi? Malin, jangan pergi. Ya Allah, kalau memang dia bukan anakku, aku akan mengampuninya, ya Allah. Tapi kalau memang dia anakku, tunjukkanlah kuasamu, ya Allah. Amin. Bundamu, nak. Bunda lah tua. Kau tega berbuat macam tu, Malin. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah Malin Kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Malin! Malin, anakku! Mengapa kau macam ini, nak? Maafkan Bunda, nak. Malin, bangunlah, nak. Malin. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia. Terkadang, bunyinya seperti orang meratap menyesali diri.
"Ampun Bu, ampun." Konon, itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Intinya, kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka kepada orang tua.